Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih dari cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @desiprayogo1 atau yang sering kita kenal dengan nama Cerita Emak. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rewang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita ini dikirim oleh narasumber kita yang bernama Mbak Mutia, yang akrab disapa Mbak Tia. Mbak Tia ingin sekali membagikan pengalaman pribadinya ketika rewang di rumah tetangganya. Kebetulan tetangga Mbak Tia ini baru saja kehilangan anak gadis semata wayangnya yang masih berusia 19 tahun. Anak tetangganya ini bernama Nafisa dan akrab disapa Sasa. Awalnya Sasa ini menghilang selama 2 minggu dan orang tua mengira kalau Sasa ini lagi gondok atau marah kepada mereka. Karena memang sebelum Sasa hilang, dia dan orang tuanya itu sempat beradu argumen perihal orang tuanya yang melarang Sasa untuk pacaran dengan pacarnya yang sekarang. Semua orang di sekitar rumah Mbak Tia itu tahu kalau pacarnya Sasa ini bukan orang baik. Usianya mungkin terpaut 2 tahun lebih tua dari Sasa. Pacarnya Sasa ini kesehariannya adalah pengangguran dan kerjaannya itu hanya malakin pedagang di pasar. Selain itu pacar Sasa ini juga sering banget palakin truk-truk yang lewat di jalan raya. Bukan rahasia umum lagi kalau soal pacar Sasa ini. Panggil saja namanya Sanusi atau akrab disapa Babon. Sedangkan Sasa sendiri semenjak lulus SMA, dia sudah bekerja di sebuah minimarket sebagai kasir. Sifat Sasa dan pacarnya ini bertolak belakang. Karena Sasa dikenal sama warga sekitar sebagai anak yang sopan, ramah dan baik anaknya. Makanya ketika semua orang tahu kalau Sasa pacaran sama Babon, menjadi kaget bukan main. Kok bisa? Orang sebaik dan sepolos Sasa bisa suka sama anak berandalan kayak Babon. Mohon maaf ya guys, bukannya menghina si Babon, tapi agak gimana gitu. Ditambah lagi mereka sudah pacaran sejak Sasa masih duduk di kelas 2 SMA. Kalau menurut penuturan sahabat dekat Sasa yang bernama Uci bilang kalau Sasa ini pernah minta untuk putus dan kejadiannya itu sebelum kelulusan SMA. Permintaan Sasa itu justru membuat Babon marah dan sempat main tangan. Kata Uci, Sasa sempat dipukul dan ditendang. Pukulannya itu awalnya mau diarahkan ke wajah Sasa. Berhubung Sasa bisa mengelak, akhirnya kena lengan kirinya. Lengan kirinya lebam, tapi Sasa mencoba menutupi itu dari orang tuanya. Dengan tanda kutip, Sasa menjalin hubungan selama ini atas dasar terpaksa dan dibawa ancaman Babon. Ya iyalah, Babon dapat Sasa itu kayak dapat rembulan, tapi Sasa dapat Babon itu kayak dapat sampah masyarakat. Uci berkali-kali mendesak Sasa untuk cerita ke orang tuanya. Siapa tahu dengan Sasa yang cerita, orang tuanya bisa bantu Sasa lepas dari Babon. Tapi Sasa bilang kalau dia cerita ke orang tuanya, Babon mengancam akan membunuh orang tuanya Sasa. Itulah alasannya Sasa memendam semuanya sendiri. Ditambah circle Babon adalah preman-preman kelas berat yang rata-rata adalah mantan narapidana dengan kasus pembunuhan dan begal. Berkali-kali juga Sasa sering marah-marah dengan dirinya sendiri kenapa bisa jatuh hati ke Babon. Kalau dilihat-lihat, Babon itu ganteng dan auranya itu kayak fuckboy idaman cewek-cewek zaman now yang cuma mau kunduh doang gitu. Awalnya Sasa tidak menyangka kalau Babon ternyata ringan tangan dan kasar kepadanya. Pertama Sasa kenal Babon itu orangnya romantis dan penyayang. Sosoknya itu seperti ngemong Sasa banget. Makanya Sasa sampai bisa luluh. Tapi semakin lama Babon semakin terkuak sisi lainnya yang berandal. Bukan hanya sebatas main tangan,
Babon juga berkali-kali meniduri Sasa, apalagi ketika Babon dalam kondisi mabuk. Babon akan datang ke rumah Sasa dan langsung masuk lewat jendela kamarnya, terus menyetubuhi Sasa di rumahnya sendiri tanpa diketahui orang tua Sasa. Sasa cuma bisa pasrah dan nangis. Setelah puas, Babon langsung pergi gitu aja, kayak nggak ada dosa. Miris lah guys, pokoknya. Dan Mbak Tia juga tidak bisa membeberkan lebih lanjut. Singkat cerita, di tahun 2010 daerah rumah Mbak Tia dibuat geger berita Sasa yang menghilang dari rumah. Warga coba membantu polisi untuk melakukan penyelidikan di rumah Babon, tapi Sasa tidak ditemukan di sana. Polisi menggeledah rumah Babon, tapi tidak menemukan bukti apa-apa. Di lain sisi, polisi masih menaruh curiga sama Babon, karena polisi memiliki firasat kalau Babon pasti ada sangkut pautnya sama hilangnya Sasa. Babon ini anak yatim piatu guys. Orang tuanya meninggal dunia dalam satu kecelakaan. Jadi sejak SMP, Babon tinggal berdua dengan adik perempuannya di rumah itu. Keluarganya yang lain enggan mengurus mereka. Jadi sejak orang tuanya meninggal, Babon dan adiknya sudah tidak bersekolah lagi. Keseharian mereka mengamen di lampu merah. Sekitar 3 tahun setelah orang tuanya meninggal, adik Babon memilih untuk menjadi TKW dan mulai bekerja di Hong Kong. Sejak saat itu, warga sudah tidak tahu kabar adik Babon dan bahkan tidak pernah balik ke Indonesia untuk menemui Babon. Babon pun sendiri di rumah itu. Entah adiknya sudah enggan bertemu lagi sama Babon atau gimana, warga nggak tahu dan nggak mau tahu juga. Dari kepergian adiknya yang menjadi TKW lah, membuat Babon berubah. Dia mulai bergabung dengan anak-anak berandalan dan mulai suka mabuk di rumahnya. Bahkan sering sekali warga melihat teman-teman Babon cowok-cewek keluar dari rumahnya subuh-subuh dalam keadaan mabuk. Warga tidak bisa berbuat banyak karena Babon orangnya mudah tersinggung dan baperan. Orang-orang aja kalau berpapasan sama Babon cuma berani nunduk. Babon dan Sasa keduanya sama-sama asli daerah situ ya guys. Penelusuran terus dilakukan polisi sekitar hingga 2 minggu lamanya. Masih belum ada kepastian. Secara tiba-tiba salah seorang warga sekitar menemukan sesosok tubuh perempuan tidak bernyawa di pinggiran sungai sekitar daerah situ. Yang menemukan jasad itu adalah Pak Amir. Beliau kesehariannya adalah pencari lumut dan kebetulan saat itu mau mencari lumut di sungai. Saat beliau melewati semak-semak di pinggir sungai, secara tidak sengaja sendal jepitnya menginjak sesuatu dan begitu beliau sibak semak-semaknya, barulah Pak Amir melihat jasad perempuan itu. Pak Amir tidak berani memegang jasad tersebut dan lalu lari ke dalam perkampungan untuk minta tolong. Barulah warga berbondong-bondong menghampiri ke tempat penemuan jasadnya. Tidak lama kemudian, polisi yang dihubungi oleh aparat desa setempat datang. Polisi terlihat mulai mengamankan TKP dan memasang garis polisi. Semua warga menyaksikan bagaimana polisi mulai mengidentifikasi temuan jasad tersebut dan Pak Amir dimintai kesaksiannya. Lalu polisi membawa jasad perempuan yang sudah membiru itu ke rumah sakit. Awalnya tidak ada yang menyangka kalau jasad perempuan itu adalah Sasa sebab wajahnya hancur seperti dipukul benda keras kayak palu atau semacamnya. Jadi wajahnya itu setengah hancur dan hanya berlumuran darah yang sudah mengering. Ditambah banyak sekali lalat yang mengerubungi tubuhnya. Polisi yang menyelidiki kasus hilangnya Sasa mencoba menyelidiki jasad tersebut lebih jauh. Kemungkinan adalah Sasa yang hilang. Karena ciri-ciri jasad tersebut hampir 90% mirip dengan deskripsi Sasa yang diberikan oleh orang tuanya. Polisi mencoba menghubungi orang tua Sasa untuk memintanya ke rumah sakit. Dan benar saja, begitu kedua orang tua Sasa datang ke rumah sakit, ditemani oleh Pak RT beserta sang istri, dan melihat jasad tersebut, sang ibu langsung mengetahui bahwa itu adalah Sasa. Karena sang ibu melihat anting yang dikenakan jasad tersebut adalah anting Sasa yang dibelikan oleh sang ibu pas di ulang tahunnya yang ke-17. Anting berbentuk lumba-lumba itu menjadi penanda bahwa itu benar milik Sasa. Ditambah ada tanda lahir di pundak kanan jasad tersebut yang persis bahkan sama dengan tanda lahir yang dimiliki Sasa. Bukan hanya itu, lokasinya pun sama.
Ibu dan bapak Sasa langsung menangis di ruang jenazah karena mendapati bahwa jasad tersebut adalah putri semata wayangnya. Polisi juga memberitahu kalau kematian Sasa disebabkan karena hancurnya tengkorak kepala bagian depan yang disebabkan oleh pukulan palu. Selain itu, ada bekas jeratan di leher korban yang ukurannya seperti kabel. Kemungkinan korban dicekik terlebih dahulu dengan kabel hingga tidak sadarkan diri. Karena masih belum puas, pelaku lalu memukul kepala depan Sasa dengan sebuah palu tanpa ampun, sehingga menyebabkan pecahnya tengkorak kepala bagian depan dan membuat Sasa meregang nyawa. Akhirnya, jasad Sasa dibawa pulang oleh pihak keluarga karena sore itu juga jenazahnya akan dimakamkan. Kecurigaan polisi mengarah kepada Babon. Tanpa menunggu lama, di hari yang sama, polisi langsung melakukan penangkapan kepada Babon sebelum dia kabur. Benar saja, ketika polisi sampai di rumah Babon, si Babon sedang bersiap-siap ingin kabur, tapi beruntungnya polisi datang lebih awal. Saat ditanyai seputar Sasa, wajah Babon terlihat panik dan ketakutan. Berkali-kali Babon bilang ampun-ampun sambil melihat ke arah dalam rumahnya. Padahal saat polisi lihat di sana, tidak ada siapa-siapa selain dia. Dari situ polisi merasa sangat yakin kalau Babon ada sangkut pautnya dari hilangnya Sasa hingga kematiannya. Kemungkinan dia didatangi oleh arwah Sasa. Polisi langsung membawa Babon yang ketakutan gak jelas, setengah menangis-nangis sendiri tanpa sebab. Terdengar suara teriakan, cacian, dan hinaan yang dilontarkan masyarakat sekitar kepada Babon atas apa yang telah dia perbuat. Sesampainya di kantor polisi pun, Babon masih terlihat ketakutan gak jelas. Polisi sempat kesusahan bertanya kepadanya, sampai salah satu polisi membentak saking gemasnya. Barulah di situ, Babon tanpa dipaksa dia kooperatif dalam memberikan pernyataan. Dia mengaku kalau telah menculik dan membunuh Sasa. Semuanya dia lakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. Jadi 2 minggu sebelum Sasa ditemukan Pak Amir, dia dan Sasa terlibat pertengkaran di rumah Babon. Katanya Sasa datang ke rumah Babon dan tiba-tiba Sasa minta putus karena disuruh oleh orang tuanya. Kata Sasa, dia habis bertengkar sama orang tuanya dan memaksa Sasa untuk putus dari Babon. Babon yang kaget bercampur marah, awalnya coba tenang dan membujuk Sasa agar enggak memutuskan hubungan mereka. Karena Sasa tidak ingin membantah orang tuanya dan kebetulan Sasa juga ingin lepas dari Babon, Sasa tetap kekeh minta putus. Itulah yang membuat Babon hilang sadar dan menyeret Sasa masuk ke dalam rumahnya sambil membekap mulut Sasa dengan tangannya yang besar. Sasa yang bertubuh kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sudah di dalam rumah, Babon langsung membanting tubuh Sasa ke tembok dan dia langsung raih kabel kipas angin yang ada di sebelah Sasa. Tanpa ampun, Babon langsung menindih Sasa dan mencekik lehernya. Babon mengaku kalau saat itu sebenarnya Sasa masih hidup, tapi denyut nadinya tipis banget. Karena panik, Babon ambil palu di belakang dan entah apa yang ada di pikiran Babon saat itu, dia langsung memukul-mukulkan palu ke kepala bagian depan Sasa tanpa ampun. Seketika darah terciprat di mana-mana dan Sasa sudah dipastikan meninggal dunia saat itu. Babon yang sadar kalau Sasa sudah tidak bernyawa lalu menyembunyikan tubuh Sasa di dalam sofa rumahnya. Jadi bawah sofa itu dia bedah dan keluarkan semua isinya. Lalu tubuh Sasa dia masukkan dan tetap dikasih isi sofanya agar tetap terlihat empuk. Anehnya, saat polisi yang datang pertama kali ke rumah Babon sama sekali tidak bisa mengetahui trik yang dilakukan Babon. Barulah setelah itu dia lap semua bekas cipratan darah Sasa dan keesokan sorenya polisi datang pertama kali ke rumah Babon. Dia pun tetap melakukan aktivitasnya padahal rumah itu sudah ada mayat manusia. Bahkan dia kalau menonton TV juga duduk di sofa yang di dalamnya ada jasad Sasa dan biasa saja. Akhirnya sekitar seminggu kemudian, Babon pun merasa kalau jasad Sasa tidak bisa ditaruh di dalam rumahnya lagi karena pasti akan mengeluarkan bau. Apalagi sudah banyak lalat yang mengerubungi sofa tersebut. Tanpa berpikir panjang, Babon lalu mengeluarkan tubuh Sasa yang sudah kaku. Katanya dia lap-lap pakai air panas dan tubuhnya bisa diluruskan.
Selanjutnya dia buang tubuh tersebut ke pinggir sungai di tengah malam seorang diri. Dan sejak dia membuang tubuh Sasa, justru dia mulai dihantui oleh sosok hantu yang menyerupai Sasa. Bahkan dia sempat berpikir kalau Sasa ini sebenarnya masih hidup dan sedang meneror dia. Tapi dia berpikir lagi, rasanya itu tidak mungkin, sebab saat itu dia sudah pastikan kalau Sasa sudah benar-benar meninggal dan tubuhnya saja sudah kaku. Hampir dia tidak pernah pulang dan memilih tidur di rumah temannya karena saking takutnya. Paling-paling dia pulang hanya mengambil baju ganti dan balik lagi. Sama sekali Babon tidak menceritakan semua itu kepada teman-temannya. Dan saat kasus ini mencuat, teman-temannya justru kaget, gak percaya kalau Babon bisa melakukan semua ini dan teganya. Mendengar semua itu, polisi kaget dan langsung melakukan penggeledahan ke rumah Babon. Dan betul, semua keterangan Babon benar adanya. Babon langsung dimasukkan ke dalam penjara dan Mbak Tia nggak tahu berapa lama Babon di penjara. Sayangnya Babon di tahun 2012 ditemukan meninggal dunia di dalam penjara dengan cara gantung diri. Kemungkinan penyebab kematiannya adalah dihantui rasa bersalah atau dihantui oleh sosok hantu yang menyerupai Sasa. Hantu itu datang meminta balas atas perlakuan Babon kepadanya. Wallahu alam. Tadi itu sedikit alur cerita tentang kasus Sasa yang Mbak Tia dapat dari warga sekitar. Ibu Sasa sendiri dan bahkan dari Uci yang kebetulan adalah adik sepupu Mbak Tia. Sekarang kita masuk ke Pat Rewang yang dialami oleh Mbak Tia sendiri dan beberapa ibu-ibu lainnya yang juga turut bantu-bantu. Biasanya kalau ada orang meninggal di suatu daerah atau tempat, malamnya akan ada tradisi tahlilan sampai malam 7 harinya. Begitupun tradisi yang ada di sekitar tempat tinggal Mbak Tia. Kebetulan saat itu Mbak Tia dapat shift pagi, jadi jam 3 dia sudah pulang dan jam 4 dia akan rewang di rumah Sasa. Sejak malam pertama sampai malam ke-7 Mbak Tia tidak pernah absen bantu-bantu di rumah Sasa. Ya, walau sekedar bantu kupas bawang dan cuci sayur, yang terpenting adalah ikatan silaturahmi antar tetangga masih tetap terjalin. Ada juga sih tetangga yang tidak pernah hadir membantu atau hanya di hari-hari tertentu karena mungkin ada kesibukan yang lain sehingga tidak bisa ditinggal. Meski begitu mereka tetap rukun. Jarang sekali ada tukang gosip di sekitar rumah Mbak Tia, bahkan bisa dibilang gak ada. Adapun gosip juga yang dibahas acara TV ataupun artis. Sama sekali tidak pernah ada yang membahas aib tetangganya. Singkat cerita sampailah malam ke-6. Tidak terjadi apa-apa dan ia berjalan proses tahlilan seperti biasanya. Hingga datanglah malam ke-7 hariannya mendiang Sasa. Entah mengapa situasi di sekitar lingkungan rumah Mbak Tia terlihat sunyi senyap dan hening. Bahkan sejak sore sama sekali tidak ada kendaraan muda-mudi yang lewat. Padahal saat itu adalah malam minggu. Biasanya anak-anak muda di tempat itu dari sore sudah berkelana dengan motor mereka yang berknalpot aneh-aneh bunyinya. Mbak Tia tidak terlalu menganggap hal itu yang gimana-gimana. Mungkin mereka sibuk dengan hal yang lain. Saat hendak berjalan ke rumah Sasa untuk rewang, di tengah jalan, Mbak Tia bertemu dengan 3 orang ibu-ibu yang juga akan rewang di rumah Sasa. Barenglah Mbak Tia dengan ibu-ibu itu. Tapi tahu-tahu mereka mulai membicarakan hantu-hantuan dan tidak lama ibu-ibu ini menyeletuk nama Sasa. Kaget dong Mbak Tia, karena baru kali ini itu dia mendengar dengan sendiri tetangganya gibahin anak tetangganya dan bahkan baru saja meninggalnya. Mbak Tia tidak ikut meladeni dan hanya sebatas mendengarkan. Di situ Mbak Tia mendengar kalau anak ketiga ibu-ibu ini katanya habis dihadang oleh hantu yang mirip Sasa sewaktu pulang kerja. Kebetulan salah satu anak ibu-ibu itu adalah rekan kerja Sasa di tempat yang sama. Katanya, sosok hantu yang mirip Sasa ini tiba-tiba nyegat mereka di waktu yang berbeda dengan kondisi tubuhnya yang mengenaskan. Ada darah di mana-mana dan yang paling seremnya, ada darah yang mengucur dari atas kepalanya. Jadi darahnya itu mancur kayak air mancur. Padahal anak-anak ibu-ibu ini pulangnya juga masih sore sekitar jam 9 malam. Sampai-sampai semenjak kejadian itu,
anak-anak mereka terpaksa ngekos kalau pas kedapatan shift 2. Jadi tidak harus pulang ke rumah. Dan tidak terasa mereka sudah sampai di rumah Sasa. Mbak Tia langsung mengambil bagian dan mulai rewang. Saat itu Mbak Tia ke bagian nyuci sayur. Otomatis dia harus ke belakang rumah untuk mencuci sayur. Ke belakanglah dia dan di sana dia melihat ada satu cewek pakai gamis putih, terus rambutnya panjang terurai. Ada selendang putih yang dikenakan cewek itu, tapi cuma disampirkan saja. Mbak Tia melihat kalau cewek ini sedang mencuci piring. Duduklah Mbak Tia di sebelahnya. Karena suasananya canggung, Mbak Tia coba membuka obrolan. Tapi perempuan ini diam aja. Ya udah, Mbak Tia lanjut nyuci sayur. Pas Mbak Tia nyuci sayur, tiba-tiba orang ini berdiri membelakangi Mbak Tia dan masuk ke dalam rumah. Pikir Mbak Tia, oh mungkin keluarganya Sasa. Karena kalau ibu-ibu sekitar pasti lewatnya samping rumah, gak sampai lewat dalam rumah. Kan di samping rumah Sasa ini ada jalan kecil, kayak lompongan gitu, yang mengarah ke halaman belakang rumahnya, dan ada sumur di belakang situ. Mbak Tia gak tahu ya, itu ibu-ibu atau masih muda, pokoknya cewek wae lah. Lanjut. Gak pamit atau permisi, orang ini ngacir masuk aja dan ninggalin sendalnya. Mbak Tia langsung matiin air keran dan manggil-manggil perempuan tadi, tapi kayaknya cewek itu sudah ke depan jadi gak dengar. Dia langsung bawa sayuran yang habis dia cuci dan sendal cewek itu, lalu balik ke depan lewat lompongan. Pas udah di depan, ternyata ada ibunya Sasa, dan Mbak Tia mencoba memberitahu ibunya Sasa sambil memberikan sendal tersebut. Ibunya Sasa yang mendengar itu kaget dan langsung nangis, karena sendal itu adalah sendal yang selalu digunakan Sasa kalau mau ke sumur belakang. Epiknya, ternyata saudara-saudara Sasa belum ada yang ke sumur. Semuanya masih di depan karena baru saja datang. Mbak Tia yang kaget cuma bengong dan gak tahu mau ngomong apa. Ditambah lagi baju yang digunakan saudara-saudara Sasa tidak ada yang mirip dengan apa yang dia deskripsikan. Saat ibu Sasa mencoba memahami perkataan Mbak Tia langsung digandeng ibunya Sasa dan diajak masuk ke kamar Sasa. Ibunya Sasa langsung mengeluarkan sebuah baju dari dalam lemari dan ternyata baju itu persis seperti yang dilihat Mbak Tia. Dengar itu ibunya Sasa semakin menangis sebab baju itu adalah baju yang mereka belikan untuk Sasa di lebaran tahun kemarin. Mbak Tia langsung lemes, bingung mau ngapain dan langsung izin untuk kembali ke depan, meninggalkan ibunya Sasa yang menangis sambil memeluk baju tersebut. Waktu Mbak Tia mau keluar, pas di pintu kamar tubuhnya seperti ditabrak oleh seseorang yang seakan ingin masuk ke dalam kamar. Paham kan lah ya? Jadi posisi Mbak Tia mau keluar, terus tabrakan sama entah itu siapa yang posisinya mau masuk, dan itu jelas banget kerasanya. Bener-bener kayak ketabrak sama tubuh orang. Anehnya, pas spontan dia balik badan, Mbak Tia tidak melihat siapa-siapa selain ibunya Sasa yang menangis di dalam kamar mendiang Sasa. Masih dalam kondisi bengong dan bingung, Mbak Tia kembali ke depan bersama ibu-ibu yang lain. Mbak Tia juga meminta agar dirinya tidak dapat bagian yang berhubungan dengan sumur belakang. Kalaupun harus ke belakang, dia minta ditemani. Di situ ibu-ibu mulai heboh dan bertanya-tanya kepada Mbak Tia. Tapi Mbak Tia enggan menjelaskan dan meminta agar ibu-ibu tetap melanjutkan pekerjaannya saja. Salah satu ibu-ibu di situ berbisik ke Mbak Tia. Gak usah kaget ya. Bude kemarin juga ditemani Sasa pas malam ke-6. Waktu itu Bude cuci daging di sumur. Tiba-tiba ada Sasa duduk di pinggir sumur. Tanya cuci daging tadi. Ya Bude jawab, iya nak, buat tahlilanmu. Kamu ngapain di sini? Cepat masuk. Habis gini surup. Sasa terus tertawa dan hilang begitu saja. Anak itu anak baik Tia. Jangan takut. Mungkin datang itu ya hanya pamit sama kamu. Mbak Tia hanya membalas perkataan ibu itu. Sudah dong Bude. Bude jangan malah nakutin aku. Ibu-ibu itu hanya tertawa melihat tingkah lucu Mbak Tia yang ketakutan. Hingga tahlilan 7 hariannya mendiang Sasa pun digelar, dan semua orang yang ada di tempat itu
menyaksikan ada seperti asap berwarna putih tebal yang keluar dari kamar Sasa menuju keluar. Karena semenjak Sasa meninggal, pintu kamarnya tidak pernah ditutup. Terlihat ibunya Sasa menatap gumpalan asap tersebut sambil menangis dan mencoba pasrah serta menerima kenyataan bahwa putri semata wayangnya kini sudah pergi selama-lamanya. Kini di rumah itu hanya ada ibunya Sasa saja. Ayah Sasa meninggal dunia di tahun 2020 karena terpapar COVID. Biasanya seminggu sekali saudara-saudaranya datang menjenguk silih berganti. Pernah diajak salah satu kakaknya ibu Sasa untuk pindah ke rumahnya saja daripada sendiri di rumah itu. Tapi ibu Sasa berkata, "Anak dan suamiku meninggal di rumah ini, jadi aku harus menjaga rumah ini sampai nanti giliranku." Sumpah, sad banget ceritanya. Semoga ibu Sasa diberikan panjang umur, sehat dan bahagia selalu. Dilindungi sama Allah dari orang-orang yang berniat jahat. Allahumma amin. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.